Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Jadi, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami tentang final project pemrograman berorientasi objek. Nah, sebelum kami lanjut mempresentasikan final project kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, perkenalkan yang pertama itu ada Selvi Anissa Cahyamukti L200 190 170. Yang kedua ada Dian Permatasari L200 190 186. Yang ketiga ada Kurnia Indah Nur Cahyani L200 190 191. Kemudian yang keempat ada saya sendiri Friska Aura Salsabila B L200 190 195. Nah, pada final project kali ini kami membuat suatu program yang mana itu berisikan informasi katalog dan peminjaman buku, novel, serta jurnal yang ada di perpustakaan. Jadi sederhananya kami membuat proyek yang mana itu tentang peminjaman buku di perpustakaan. Nah, proyek ini kami buat guna untuk melengkapi tugas akhir atau proyek final kami pada mata kuliah pemrograman berorientasi objek, yang mana di dalam proyek tersebut seperti yang sudah saya jelaskan nantinya akan berisi tentang bagaimana cara meminjam buku di perpustakaan, dan juga nanti ada loginnya dan segala macamnya. Nanti codingnya akan kami jelaskan di video ini juga. Kemudian di sini sebagai overview aja atau sebagai review tentang beberapa materi yang telah diajarkan kepada kami sebelumnya yang kami terapkan ke dalam program kami kali ini. Tapi mungkin apa yang kami review di sini ini hanya beberapa saja, dan mungkin nanti di programnya itu mungkin lebih kompleks atau mungkin ada yang lainnya yang tidak sempat kami cantumkan di dalam PPT kali ini. Nah, yang pertama itu ada kelas. Kelas itu merupakan cetak biru atau blueprint dari objek, atau suatu objek dapat dibuat atau diturunkan dari suatu model rancangan. Jadi, ibaratnya kelas itu adalah cetakannya. Jadi, segala macam sifat dan lain-lainnya itu kita atur di dalam kelas itu sendiri. Nah, kemudian ada objek. Nah, objek ini merupakan representasi nyata dari suatu kelas. Jadi, kalau misalnya kita buat kelas, tapi kita nggak buat objek, kita tuh nggak tahu kelasnya itu tuh kayak gimana, karena kelas itu cuma berupa cetakan. Nanti kalau kita mau lihat hasilnya atau aksinya, itu kita harus mengimplementasikannya dengan membuat objek seperti itu. Kemudian selanjutnya ada package. Nah, package ini merupakan suatu folder yang menyimpan kelas Java sehingga program yang kita buat bisa tersusun dengan rapi. Package ini juga berfungsi untuk mengumpulkan kelas Java sesuai dengan grupnya masing-masing sehingga bisa meminimalisir kesalahan yang ada saat pengaksesan kelas. Jadi kalau misalnya kita lihat di Windows Explorer, itu kan ada folder. Nah, di dalam folder itu kan berisi file-file. Nah, seperti halnya juga dengan package ini juga nantinya di dalamnya berisi beberapa atribut seperti Java Class, terus juga ada Java JForm, atau juga Java JPanel. Pokoknya ibaratnya tuh package-nya itu foldernya, kemudian nanti di dalamnya bakal berisi file-file yang lain. Dan kita membuat package ini tuh juga bisa untuk merapikan. Jadi kayak misalnya nanti ada yang nama kelasnya sama, itu bisa kita minimalisir kesalahan pemanggilan dengan menggunakan package itu sendiri. Seperti itu teman-teman. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan sama teman saya. Ya, selanjutnya yaitu variabel. Variabel disebut juga field, merupakan member dari kelas di mana setiap variabel harus memiliki tipe data tertentu. Perlu diketahui bahwa variabel memiliki 3 jenis variabel, yaitu local variable, instance variable, dan static variable. Nah, apa itu local variable? Local variable adalah variabel yang dideklarasikan di dalam sebuah metode, konstruktor, ataupun dalam suatu blok program. Yang kedua yaitu instance variable, disebut juga variabel global. Nah, instance variable ini merupakan variabel
global yang mana variabel ini tidak berada dalam suatu metode. Pengertian secara rincinya yaitu variabel ini memiliki suatu kelas dan berada di luar blok atau metode tertentu. Variabel ini bisa diakses dari semua metode. Yang ketiga yaitu static variable, yaitu variabel yang disimpan di dalam memori statis dan hanya memiliki satu nilai, di mana nilai tersebut akan dipakai oleh semua objek yang dibuat tanpa ada batasan jumlah objek. Selanjutnya yaitu metode. Blok kode program yang menggambarkan perilaku atau perintah suatu program disebut metode. Metode ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu metode non-void dan metode void. Perlu diketahui bahwa metode non-void adalah metode yang harus memiliki tipe data pada body method. Dengan demikian, metode harus memiliki nilai return, di mana nilai return akan digunakan oleh metode lain. Yang kedua yaitu metode void. Apa itu metode void? Metode void yaitu metode yang tidak menghasilkan nilai kembalian atau return value. Metode dengan tipe void juga bisa memiliki parameter ataupun tidak, tergantung dari tujuan penggunaannya. Oke, selanjutnya ada access modifier. Modifier dibagi menjadi ada 4, yaitu private modifier, protected modifier, default modifier, dan public modifier. Untuk private modifier, yaitu variabel hanya dapat diakses oleh kelas itu sendiri sehingga kelas lain tidak dapat mengaksesnya. Lalu, untuk protected modifier, yaitu variabel atau metode dapat diakses di kelas yang sama, kelas berbeda yang berada pada package yang sama, dan di subkelas meskipun terletak di package yang berbeda. Lalu, default modifier. Variabel atau metode dapat diakses oleh kelasnya sendiri dan kelas lain yang berada dalam package yang sama. Lalu ada public modifier. Nah, variabel atau metode dapat diakses pada semua kelas yang menggunakan kelas yang berisi variabel tersebut meskipun berada pada package yang berbeda. Lalu ada konstruktor, yaitu metode yang dapat digunakan untuk memberikan nilai awal saat objek diciptakan. Konstruktor ada 2, yaitu default constructor dan parameterized constructor. Untuk default constructor adalah konstruktor yang secara otomatis dibuat oleh Java compiler, sehingga meskipun kita tidak menuliskan atau membuat konstruktor secara eksplisit pada Java, Java sudah menyediakannya. Lalu ada parameterized constructor, yaitu sebuah metode yang mana metode bisa memiliki beberapa parameter atau bahkan tidak memiliki parameter. Konstruktor bisa memiliki beberapa parameter sebagai penentu nilai awal dari sebuah objek. Materi yang selanjutnya adalah inheritance atau pewarisan, di mana inheritance ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah single inheritance, yang kedua multi-level inheritance, dan yang ketiga adalah hierarchy inheritance. Single inheritance itu merupakan suatu kelas yang hanya memiliki satu turunan saja. Yang selanjutnya adalah multi-level inheritance, yang berarti konsep inheritance yang mengizinkan suatu subclass mempunyai subclass lagi. Dan yang selanjutnya adalah hierarchy inheritance, di mana suatu kelas dapat memiliki lebih dari satu kelas turunan. Dan selanjutnya adalah encapsulation. Encapsulation merupakan teknik untuk melindungi atau membungkus data atau variabel supaya tidak dapat diakses langsung dari kelas lain. Dengan menggunakan encapsulation, maka data bisa disembunyikan dari kelas lain yang tidak berhak memiliki akses. Untuk menerapkan teknik encapsulation ada beberapa hal yang harus dilakukan, antara lain, yang pertama, mendeklarasikan variabel dengan akses modifier privat dan menyediakan metode yang memiliki akses modifier public sebagai getter dan setter. Fungsi dari getter adalah untuk menampilkan privat variabel, sedangkan setter digunakan untuk memodifikasi nilai privat variabel.
Oke, di sini saya akan menjelaskan kelas tatip dan kelas perpustakaan. Nah, pada kelas tatip ini mengimplementasikan inheritance, yaitu kelas tatip ini mewarisi sifat dari JDialog. Lalu pada kelas tatip ini mengimpor beberapa komponen, diantaranya ada java.awt, java.awt.event, lalu ada java.awt.event action listener, lalu ada java.swing, lalu ada java.swing.border. Lalu di kelas tatip ini terdapat dua variabel, diantaranya ada private JLabel tatip 1 dan private boolean success state, dan keduanya memiliki tipe private. Lalu pada kelas tatip ini terdapat sebuah konstruktor yang bernama public tatip yang bertipe frame parent. Lalu ada super yang bernama parent. Maksud saya bernama tata tertib. Lalu ada gPanel, panel sama dengan new gPanel, new grid back layout. Panel ini merupakan objek baru dari gPanel yang memiliki tipe grid back layout, atau tampilannya akan berbentuk berupa baris dan kolom. Lalu ada grid back constraints, JS sama dengan new grid back constraints. JS ini nanti akan berbentuk atau berupa horizontal. Lalu di sini ada tatip 1 sama dengan new JLabel perpustakaan. Mengganti tatip 1 dengan objek baru atau nama baru, yaitu dengan nama perpustakaan. Lalu ada JS grid X sama dengan 50, JS grid Y sama dengan 50, dan JS.grid width sama dengan 1. Karena tadi pada objek panel menggunakan grid back layout yang berbentuk baris dan kolom, maka grid X menunjukkan baris, grid Y menunjukkan kolom, dan grid width menunjukkan lebarnya. Dan begitu juga untuk objek universitas, selamat datang, dan yang lainnya menggunakan fungsi yang sama. Nah, ini ada panel.setBorder, new line border, color.pink. Ini untuk mengeset pada border atau tepi dari panel nanti memiliki warna pink. Lalu di sini kita membuat button dengan nama mengerti. Button ini memiliki fungsi action listener yang berfungsi agar ketika kita mengklik si button nanti akan menjalankan aksi yang ada. Lalu di sini ada gPanel BP sama dengan new gPanel. BP ini nanti digunakan untuk menambahkan button mengerti. Lalu ini ada getContentPane.add panel border layout center, dan getContentPane and BP border layout.pageEnd. Ini agar border berada di center dan di pageEnd. Lalu ini ada page set resistable false set location relative to parent. Ini agar ukuran tidak bisa diubah. Lalu ini yang terakhir ada public boolean is sugated, return sugated. Nah, return sugated ini untuk mengembalikan nilai dari sugated. Oke, selanjutnya ada kelas perpustakaan. Nah, di kelas perpustakaan ini mengimpor beberapa komponen, yaitu ada java.awt, lalu ada java.swing. Lalu kelas perpustakaan ini mengimplementasikan inheritance, yaitu kelas perpustakaan ini mewarisi sifat dari java.swing.jframe.
Lalu kelas perpustakaan ini mempunyai sebuah variabel yang bertipe static, yaitu dengan nama public static string name. Lalu ada sebuah metode non-void yaitu email. Nah, string email sama dengan perpustakaan@ums.ac.id. Return email, nah ini untuk mengembalikan nilai dari email itu. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang kelas buku dan juga kelas form peminjaman. Di dalam kelas buku ini mengimplementasikan inheritance, di mana kelas buku ini merupakan subkelas dari kelas perpustakaan. Di dalam kelas buku terdapat 3 variabel, di mana judul jurnal dan judul novel ini bertipe data string dan memiliki akses private, sedangkan variabel judul merupakan variabel statik yang bertipe data string dan memiliki akses private. Di dalam kelas buku ini juga mengimplementasikan metode void, yaitu ada jurnal 1, jurnal 2, jurnal 3, novel 1, novel 2, novel 3, buku 1, buku 2, dan juga buku 3. Void jurnal 1, 2, 3 ini memiliki akses default karena di sini tidak ada keterangannya, maka dapat dikatakan kalau metodenya itu memiliki akses default. Sedangkan dalam void novel dan juga void buku memiliki akses public, ditandai karena ada tulisannya ini. Apabila metode-metode ini dieksekusi, maka nanti outputnya akan menghasilkan informasi-informasi buku, yaitu misalnya ini ya, kita eksekusi jurnal 2, nanti outputnya ada informasi buku yang terdiri dari judul, tahun, penulis, dan juga abstrak buku. Dan yang selanjutnya adalah form peminjaman. Kelas form peminjaman ini merupakan subkelas dari kelas buku, di mana di dalam kelas ini memiliki sebuah variabel yaitu nama buku yang bertipe data string dan memiliki akses private. Di dalam kelas form peminjaman ini juga menerapkan teknik encapsulation, di mana di sini set and b sebagai setter dan juga get and b ini sebagai getter yang akan mengembalikan variabel nama buku, mengembalikan nilai nama buku. Di dalam kelas form peminjaman ini juga mengimplementasikan metode void, di mana di sini ada void TL eksakta, TL humaniora, TL agama, TL biologi, TL ekonomi, TL geografi, TL hukum, TL iltan, TL kedokteran, dan juga TL farmasi. Semua metode ini memiliki akses modifier protected. Apabila metode-metode ini nanti dieksekusi, maka di dalam output akan memberikan informasi mengenai buku-buku, yaitu di mana letak buku dan berapa jumlah buku-buku tersebut. Ini misalnya contohnya adalah TL eksakta. Nanti apabila kita run akan menampilkan buku eksakta terletak pada rak nomor 4 lantai 2 dengan jumlah 500 buku. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan codingan di antara dua kelas berikut. Yang pertama yaitu kelas masa peminjaman, yang kedua yaitu pada kelas data peminjaman. Nah, pada kelas masa peminjaman ini terdapat 4 metode yang dipanggil menggunakan import. Yang pertama yaitu import java text.simple date format. Ini nantinya digunakan untuk memformat waktu. Yang kedua yaitu ada import java.util.calendar yang nantinya untuk memanggil waktu secara rinci. Yang ketiga ada import java.util.date digunakan untuk memanipulasi waktu dan tanggal. Yang keempat ada import java.util.locale yang digunakan untuk menampilkan waktu lokal. Di dalam public class masa peminjaman ini terdapat 2 metode non-void. Kenapa disebut metode non-void? Karena kedua metode ini
memiliki tipe data dan juga memiliki nilai kembaliannya. Nah, pertama, metode static kalender tenggat waktu. Di dalamnya terdapat date waktu. Waktu awal ini nanti untuk mengeset waktu kapan kita mengaksesnya. Kemudian int jumlah waktu. Ini nantinya akan menjumlahkan waktu beberapa hari atau beberapa bulan, tahun, dan lain sebagainya sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, sedangkan pada program ini kita menggunakan rumus penambahan hari dikarenakan batas peminjamannya itu 7 hari. Kemudian ada string satuan. Ini nanti untuk memanggil rumus. Misal rumus yang ditambahkan itu hari, berarti kita nantinya memanggilnya itu hari. Nah, berikut adalah kode programnya. Calendar call sama dengan calendar.getInstance. Ini membuat suatu objek. Dua ada call.setTime waktu awal. Nah, nanti kalender ini kita mengeset waktunya itu sesuai kapan kita mulai akses program ini secara otomatis. Kemudian ada switch. Kemudian masukkan variabel satuan. Switch ini merupakan perulangan yang di dalamnya terdapat beberapa cabang, yaitu case, hari, bulan, tahun, jam, menit, detik, dan milidetik. Untuk rumusnya di antara beberapa case ini sama saja, hanya saja bedanya pada kalender dot. Kalau misalnya hari berarti date, kalau bulan berarti month, tahun yaitu year, jam, hour, dan lain sebagainya. Kemudian kita tambahkan jumlah waktunya agar bisa dihitung nantinya sesuai yang kita inginkan itu berapa. Kemudian jangan lupa ada break-nya juga. Karena jika tidak ada break ini, maka perulangan itu tidak akan berhenti. Nah, jika ingin perulangan tersebut berhenti, maka kita jangan lupa untuk menambahkan break. Kemudian kita buat nilai kembalian dari call. Nah, nilai kembalian dari call selanjutnya yaitu pada metode yang kedua, yaitu static string tampilkan tenggat waktu. Di dalamnya terdapat date, tanggal dan waktu, string pola, lokal. Nah, di dalam metode ini terdapat lokal variabel yaitu string tanggal str. Kita string tanggal str ini, tanggal str yang merupakan variabelnya. String ini merupakan tipe datanya. Kemudian kita panggil method simple date format. Ini untuk memformat tanggal dan waktu. Kemudian ada if lokal sama dengan null, maka yang hasilnya itu formatter sama dengan new simple date format pola saja. Itu jika lokalnya sama dengan null. Tapi jika tidak, maka hasilnya formatter sama dengan new simple date format pola plus lokalnya. Nah, kita panggil variabel tanggal str. Kemudian kita masukkan atau simpan dalam formatter.format tanggal dan waktu. Kemudian return tanggal str merupakan nilai kembalian dari tanggal str. Selanjutnya pada kelas data peminjaman. Pada kelas data peminjaman ini terdapat method void, yaitu public void show. Jika public void show ini dipanggil, maka akan menghasilkan output Anda berhasil meminjam jurnal. Jika public void show 1 dipanggil, maka akan menghasilkan output Anda berhasil meminjam novel. Jika public void show 2 dipanggil, maka akan menghasilkan output Anda berhasil meminjam buku. Nah, ada satu lagi nih. Di dalam kelas data peminjaman ini menggunakan inheritance, yaitu extends dari form peminjaman.
Nah, dia ini mewarisi kelas dari form peminjaman. Jadi, data peminjaman ini merupakan subclass dari form peminjaman. Oke, selanjutnya kita ada kelas login admin, dimana kelas login admin ini kita mempunyai static method yang bertipe boolean, yaitu authenticate, yang mempunyai parameter username sama password. Nah, ini tuh berguna untuk sebagai database, karena kita belum mempelajari tentang database, jadi kita buat secara manual seperti ini. Database dari nama dan juga password yang nantinya digunakan untuk login. Jadi kalau misalnya kita memasukkan 4 password atau login ini, salah satu dari keempat ini, maka kita berhasil login. Tapi kalau misalnya kita memasukkan selain dari ini, maka akan false, jadi tidak akan bisa loginnya gagal, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke login dialog. Nah, di login dialog ini saya mengimport beberapa yang memang saya rasa dibutuhkan untuk mensupport pada program kali ini. Kemudian saya membuat public class login dialog extends JDialog, jadi turunan dari JDialog ini. Kemudian di dalamnya saya menambahkan beberapa private variable. Yang pertama itu ada yang bertipe J text field, kemudian ada J password field, kemudian ada label, kemudian button, kemudian yang boolean ini succeeded ini. Kemudian di sini ada username, password, untuk label untuk username, untuk password juga, terus button untuk username dan button untuk password. Kemudian di sini saya juga buat method public, yaitu get username. Nah, ini untuk mengambil nilai dari username yang telah diinputkan, nilai variabel dari TF username ini, dari variabel TF username. Kemudian begitu juga dengan get password. Kemudian di sini juga saya membuat constructor, yaitu login dialog, yang mana itu tipe parent namanya. Kemudian di sini ada super. Terus saya juga membuat jpanel. Kemudian jpanelnya ini saya membuatnya tipenya itu grid back layout. Jadi ada berbagai macam grid back layout. Ada berbagai macam layout yang bisa kita gunakan. Di sini saya memilih grid back layout. Jadi grid back layout ini berfungsi untuk membagi komponen GUI itu ke dalam bentuk baris dan kolom, seperti itu. Kemudian saya membuat CS objeknya, dan ini tipenya itu saya buat horizontal. Jadi di sini yang pertama kan ada saya membuat yang label username, itu dalam tipenya label, namanya username. Kemudian saya mengaturkan, tadi kita pakainya grid back layout, jadi itu diaturnya berdasarkan kolom dan juga tabel. Jadi ini grid X untuk yang koordinat X, koordinat Y, kemudian ini lebarnya. Ya, seperti ini kita buatnya untuk yang username, label username. Kemudian kita buat text fieldnya untuk yang username ini, kita buat di sini X-nya 1, Y-nya 0, agar tidak saling bertumpukan sama label yang username ini. Kemudian begitu juga dengan yang password, kita buat Y-nya, karena kita mau menempatkan dia di bawah username, maka kita Y-nya kita buat 1, X-nya kita buat 0. Kemudian di sini kita buat XY-nya itu 1 dan 1, biar tidak bertabrakan atau bertumpukan dengan label password ini. Ini untuk password fieldnya ya, jadi untuk memasukkan input passwordnya. Kemudian di sini kita dari panel itu kita set bordernya, line border itu warna pink. Jadi nanti bordernya itu kayak ada garisnya seperti ini, nanti warnanya itu pink. Kemudian kita membuat button lagi. Di situ ada 2 yang saya buat, yaitu button login dan juga button cancel. Nah, pada button login ini saya hubungkan dengan add action listener. Jadi action listener ini supaya kalau misalnya kita mengklik dengan mouse button ini, itu akan menjalankan aksi yang ada di dalam sini. Kan di sini saya buat action performance. Jadi dalam
action listener ini hanya ada satu metode, yaitu action performance. Nah, ini seperti saya buat login, authenticate. Jadi ini nanti dia mengambil nilai, jadi mengecek nilai apakah yang username sama password yang dimasukkan itu benar atau enggak. Kalau misalnya benar, maka akan keluar information message seperti ini. Hi, get username. Jadi get username-nya ini untuk menampilkan username yang telah diinputkan tadi. Nanti di sini nama kita, kemudian kamu berhasil login. Nah, seperti itu, login. Tipenya di sini saya buat sebagai information message. Kemudian di sini untuk variable successor-nya itu saya buat menjadi true. Kemudian else, di dispose ini untuk keluar ya. Kemudian else ini kalau misalnya yang dimasukkan itu salah, maka akan menampilkan error message, yaitu error username atau password Anda salah, seperti itu. Kemudian akan mereset otomatis username dan passwordnya menjadi nggak ada gitu, menjadi 0 lagi. Jadi nanti user akan memasukkan lagi username sama passwordnya. Kemudian success-nya ini kita buat menjadi false. Kemudian di sini saya juga ada button cancel atau tombol cancel. Di sini nggak ada apa-apa ya, aksi di dalamnya itu cuma keluar aja. Jadi kalau diklik cancel, maka dia akan keluar dari tampilan loginnya, seperti itu. Kemudian di sini ada buat panel lagi namanya BP untuk menambahkan menjadi panel dari button login sama button cancel. Kemudian kita menempatkan yang panelnya itu border layoutnya itu kita buat center, kemudian yang BP-nya itu kita buat page end atau di akhir. Kemudian di sini set resizable, nggak bisa diubah-ubah size-nya. Kemudian set location relative to parent, jadi nanti posisinya itu di parent-nya itu, seperti itu. Kemudian di sini kita buat method public boolean is succeeded, yaitu nanti dia mereturn hasil dari succeeded-nya ini. Nanti dilihat kalau dari sini ini kan ada yang true, ada yang false, jadi nanti dia mengembalikan nilai itu untuk method ini, seperti itu. Kemudian lanjut ke Java. Jadi Java lagi, maaf. Lanjut ke demo. Ya, ini kelas demo, ini kelas untuk mendemokan semua program, semua kelas yang telah kita buat. Jadi ini main kelasnya lah ya. Sini ada main kelasnya. Di sini sama seperti sebelumnya, saya mengimport beberapa yang saya rasa saya butuhkan untuk mensupport pada program kali ini. Kemudian di sini juga ada main metodenya. Nah, di sini saya menambahkan 2 gambar, yaitu tatip copy PNG sama log PNG, yang mana itu nanti saya akan jadikan icon dalam button yang saya buat. Nah, di sini saya membuat Gframe-nya dulu. Gframe-nya itu namanya perpustakaan UMS. Kemudian saya membuat label, dan di sini saya membuat button, yaitu button tatip sama button pinjam. Nah, nanti itu nggak ada tulisan apa-apa, jadi nanti dia langsung bentuknya itu langsung icon. Iconnya ini saya ambil dari gambar yang sudah saya buat sebelumnya. Kemudian setelah itu di sini saya juga mengatur set bounds-nya ini, mengatur letaknya, tata letaknya di dalam frame-nya nanti. Kemudian di sini ada local null ini merupakan rumus atau yang kita buat untuk membuat waktunya. Jadi nanti waktu pengembalian dan waktu peminjaman itu diatur dari sini. Kemudian kita buat lagi action listener untuk 2 button yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu tatip sama pinjam. Nah, kalau kita mengeklik tatip, nanti aksinya itu akan membuat objek dari kelas tatip yang sudah kita buat sebelumnya, yang ini. Kemudian nanti akan ditampilkan. Nah, itu kalau kita mengeklik tombol tatip. Tapi kalau kita mengeklik tombol pinjam, maka itu akan menampilkan aksi yang sudah kita buat dari sini, di dalam sini. Jadi kan ini kita buat objek dulu dari login dialog. Kemudian dari login dialog itu kita set visible-nya true untuk menampilkan. Kemudian
Setelah kan ini tadi kita udah buat tuh login dialognya. Kalau misalnya dia berhasil login, maka ini if login dialog is succeeded. Terus kemudian kita buat nih frame-nya. Jadi kalau misalnya dia berhasil login, maka dia akan masuk ke tampilan utama peminjamannya. Tapi kalau enggak, maka dia harus menginputkan lagi password dan username-nya. Nah, ini kita buat sistem printout-nya ini untuk menampilkan tulisan seperti ini. Kemudian nanti ada pertanyaan, ada dua pilihan, mau melakukan peminjaman buku atau melakukan pencarian letak buku. Kemudian di sini kita membuat membuat objek baru dari kelas form peminjaman. Kemudian di sini juga kita buat objek dari data peminjam, dari kelas data peminjam. Kemudian dari scanner juga kita buat karena nanti untuk menginputkan beberapa hal yang perlu diinputkan. Nah, seperti ini tipenya kita buat string. Kemudian di sini kita memakai if else ya. Di sini ada banyak sekali if else. Jadi if else yang pertama ini untuk memilih apakah dia mau meminjam buku atau mencari letak buku. Jadi nanti ini ada if A equals SCL, apa yang kita inputkan tadi. Jika kita menginputkan A, maka dia akan menampilkan program yang ini. Tapi kalau kita mengisikan yang B, maka nanti dia akan menampilkan program yang ini. Nah, program di bawah ini. Seperti itu. Nah, kemudian di sini kita masuk ke misalnya yang A ya, if-nya kita ambil A, di sini akan muncul tulisan seperti ini. Nah, di sini kita ditanya kita mau meminjam buku apa, karena di sini ada jurnal, ada novel, dan ada buku pelajaran. Kemudian kita nanti melakukan input lagi sesuai dengan perintah. Nah, di sini juga akan menampilkan judul. Jadi kita diminta untuk memasukkan judulnya nanti. Kemudian di sini ada if else mengenai beberapa jurnal, buku, dan novel. Jadi seperti ini. Kemudian nanti kita FB-nya ini dari objek ini kita mengambil metode jurnal yang sudah kita buat di kelas yang lain. Kemudian kita buat lagi input untuk validasi atau mengonfirmasi apakah dia jadi meminjam atau enggak. Kemudian jika dia meminjam, maka dia diminta untuk memasukkan NIM. Dan nanti akan muncul pemberitahuan atau informasi seperti ini, dan nanti di situ juga otomatis akan muncul waktu peminjaman serta waktu pengembaliannya seperti ini. Nah, kemudian kalau misalnya dia tidak jadi meminjam, maka akan keluar pemberitahuan bahwa dia tidak meminjam apapun. Begitupun seterusnya, semuanya sama, cuma kita karena belum belajar database, jadi kami hanya bisa membuatnya seperti ini. Jadi manual if else nya untuk nama jurnal, buku, dan novelnya seperti itu. Selebihnya sama. Kemudian untuk yang tadi, jika kita memilih B, maka itu mencari tata letaknya. Jadi di sini kita disuruh memasukkan nama atau jenis dari buku yang kita mau cari raknya itu di mana. Kemudian setelah kita masukkan, nanti dari sini tuh jika kita memasukkan eksakta, maka nanti dia akan FP ini dari objek ini nanti akan mengambil dari metode yang sudah kita buat di kelas yang lain. Begitupun seterusnya. Nah, nanti jika kita tidak jadi meminjam atau kita memasukkan nama jenis buku yang tidak ada di sini, maka akan muncul pemberitahuan maaf jenis buku yang Anda cari tidak tersedia. Kemudian di sini kita dari frame-nya itu kita set default-nya. Jadi kalau misalnya di close nanti dia akan tersembunyi. Kemudian ada set size-nya, ukurannya. Kemudian kita menambahkan button pinjam, button tatip. Kemudian kita menambahkan LB sama set visible-nya itu true untuk menampilkannya seperti itu. Ini langsung aja kita masuk ke ininya, run-nya. Jadi kita mengaplikasikannya. Kita di run dulu. Jadi kita menunggu sebentar, teman-teman. Kita akan merun proyek ini yang sudah kita buat di sini. Nah, seperti ini. Jadi nanti akan muncul seperti ini terlebih dahulu. Jadi di sininya itu jadi kosong dulu karena kita belum login. Nah, kita di sini ada tatip sama ada login. Kita kalau mau baca tata tertibnya, di sini sudah jelas tata tertib tentang peminjamannya. Kemudian mengerti, lalu kita login.
Nah, di sini loginnya kita masukkan username yang sudah kita buat sebelumnya. Kalau kita salah memasukkannya atau tidak sesuai dengan apa yang misalnya kita ini memasukkannya asal-asalan, tidak sesuai dengan apa yang tersimpan, maka akan muncul error message seperti ini, error username atau password salah. Oke, kemudian nanti ini akan di set menjadi 0 lagi, terus kita bisa memasukkan yang benar. Kemudian kita login. Nah, nanti kalau berhasil, nanti akan muncul seperti ini. Hai Friska Rosalsabila, kamu berhasil login. Terus kemudian kita Nah, kalau misalnya kita sudah berhasil login, kita akan dibawa ke halaman ini. Kemudian di sini misalnya saya mau melakukan peminjaman buku, maka saya memasukkan A. Di sini ada jenis buku yang bisa kita pilih. Misalnya saya memilih novel, maka saya menuliskannya B. Kemudian judul novel yang saya pinjam, misalnya saya mau meminjam 5 cm. Nah, nanti di sini akan muncul informasi mengenai novel yang saya pinjam seperti ini. Nah, terus nanti akan ada afirmasi, akan ada pertanyaan apakah saya ingin meminjam atau enggak. Misal saya mau meminjam, ya. Saya disuruh memasukkan nama, name, maka saya masukkan seperti ini. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. NIM L2019195 melakukan peminjaman novel 5 cm. Anda berhasil meminjam novel. Waktu peminjaman tanggal 6 bulan 1 2021. Masa peminjaman berlaku sampai 7 hari dan akan dikembalikan pada tanggal 13 pukul sekian. Seperti itu. Kemudian kalau misalnya kita mau melakukan pencarian letak buku, kita menginputkan B. Nah, kemudian di sini ada jenis buku yang mau kita cari. Misalnya saya mau mencari buku hukum. Saya menulis hukum. Nah, kemudian di sini akan muncul buku hukum terletak pada rak nomor 2 lantai 1. Jumlah buku 278 buku. Seperti itu. Jadi, mungkin cukup ini yang bisa saya demokan dari proyek final kami pada kesempatan kali ini. Terima kasih.